Pernahkah kamu berpikir, bagaimana sebuah negara besar yang terlihat kuat, kaya, dan ditakuti dunia, bisa runtuh begitu saja? Sejarah membuktikan, kehancuran sebuah negara tidak selalu datang karena perang. Kadang kehancuran justru dimulai dari dalam. Pemimpin yang korup, ekonomi yang perlahan hancur, hingga rakyat yang kehilangan kepercayaan. Banyak negara modern hari ini sebenarnya menunjukkan tanda-tanda yang sama. Awalnya terlihat biasa saja, namun perlahan berubah menjadi krisis besar yang sulit dihentikan, dan yang paling menyeramkan, kehancuran itu sering terjadi sedikit demi sedikit, sampai semuanya terlambat. Lalu, apa saja alasan utama yang bisa membuat sebuah negara hancur? Berikut penyebab paling berbahaya yang berkali-kali muncul dalam sejarah dunia. Korupsi yang merajalela. Korupsi adalah salah satu racun paling mematikan bagi sebuah negara. Saat pejabat lebih sibuk memperkaya diri sendiri dibanding melayani rakyat, fondasi negara perlahan mulai runtuh. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, jalan, dan kebutuhan masyarakat justru masuk ke kantong pribadi. Akibatnya pembangunan terhambat dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Korupsi juga membuat hukum menjadi tidak adil, orang kaya atau berkuasa bisa lolos dari hukuman, sementara rakyat kecil sering menjadi korban. Ketika keadilan hilang, masyarakat mulai marah dan tidak lagi menghormati aturan negara. Dari sinilah, kekacauan sosial sering muncul. Dalam sejarah, banyak kerajaan dan negara besar hancur, karena pejabatnya hidup mewah, sementara rakyat menderita. Salah satu contohnya adalah menjelang Revolusi Prancis, ketika rakyat marah karena pajak tinggi dan elit kerajaan hidup berlebihan. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat. Dan, saat kepercayaan itu hilang, kehancuran negara hanya tinggal menunggu waktu. Ekonomi yang hancur. Negara tidak akan bisa bertahan lama jika ekonominya runtuh. Ketika harga kebutuhan naik drastis, lapangan kerja sulit ditemukan, dan nilai uang terus jatuh, rakyat akan mulai kehilangan harapan. Kehidupan sehari-hari menjadi semakin berat, bahkan untuk membeli makanan atau kebutuhan dasar sekalipun. Krisis ekonomi sering memicu efek berantai. Perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan angka kemiskinan melonjak tajam. Dalam kondisi seperti itu, kejahatan biasanya ikut meningkat karena banyak orang merasa terdesak untuk bertahan hidup. Situasi semakin buruk jika pemerintah tidak mampu mengendalikan keadaan. Salah satu contoh paling terkenal adalah depresi besar yang membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan menghancurkan ekonomi banyak negara. Bahkan beberapa pemerintahan jatuh akibat tekanan ekonomi yang terlalu berat. Ekonomi adalah tulang punggung sebuah negara. Jika tulang punggung itu patah, maka seluruh sistem negara ikut melemah. Tidak peduli seberapa kuat militer atau besarnya wilayah sebuah negara, tanpa ekonomi yang stabil, kehancuran bisa datang perlahan namun pasti. Perpecahan di dalam negeri. Musuh terbesar sebuah negara kadang bukan datang dari luar, melainkan dari rakyatnya sendiri yang terpecah belah. Ketika masyarakat mulai saling membenci karena perbedaan suku, agama, politik atau ideologi, persatuan negara menjadi sangat rapuh. Perpecahan membuat negara sulit berkembang karena energi bangsa habis untuk konflik internal. Demonstrasi besar, kerusuhan, hingga perang saudara bisa muncul jika ketegangan terus dibiarkan. Dalam kondisi kacau seperti itu, ekonomi melemah, keamanan hilang, dan pemerintah kehilangan kendali. Salah satu contoh nyata adalah Perang Saudara Amerika yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara wilayah utara dan selatan. Konflik itu menewaskan ratusan ribu orang dan hampir memecah negara tersebut menjadi dua bagian. Negara yang rakyatnya tidak bersatu akan sangat mudah dihancurkan, baik dari dalam maupun luar. Karena tanpa persatuan, tidak ada kekuatan yang benar-benar mampu mempertahankan sebuah bangsa. Sejarah berulang kali membuktikan bahwa perpecahan adalah awal dari runtuhnya banyak negara besar di dunia. Pemimpin yang lemah atau kejam. Nasib sebuah negara sering ditentukan oleh pemimpinnya. Jika seorang pemimpin tidak kompeten, tidak peduli pada rakyat, atau terlalu haus kekuasaan, negara bisa masuk ke jurang kehancuran. Pemimpin yang lemah biasanya gagal mengambil keputusan penting saat krisis terjadi, sementara pemimpin kejam sering menindas rakyat demi mempertahankan kekuasaan. Ketika rakyat merasa takut, tertindas atau tidak lagi didengar, kemarahan perlahan akan tumbuh. Demonstrasi besar, pemberontakan, bahkan revolusi bisa muncul sewaktu-waktu. Banyak pemimpin dalam sejarah jatuh karena mereka mengabaikan penderitaan rakyat terlalu lama.
Contohnya adalah runtuhnya pemerintahan Muammar Gaddafi di Libya. Setelah konflik panjang dan kemarahan rakyat yang terus meningkat, negara tersebut kemudian mengalami kekacauan berkepanjangan. Pemimpin yang baik bisa membawa negara bangkit dari keterpurukan, namun pemimpin yang buruk dapat menghancurkan negaranya sendiri lebih cepat daripada serangan musuh manapun. Karena pada akhirnya, arah sebuah bangsa sering bergantung pada siapa yang memegang kekuasaan. Terlalu banyak utang. Utang memang bisa membantu negara berkembang, tetapi jika jumlahnya terlalu besar dan tidak terkendali, utang bisa berubah menjadi jebakan berbahaya. Saat negara terus meminjam uang tanpa kemampuan membayar yang baik, ekonomi akan semakin terbebani. Pemerintah akhirnya harus mengurangi anggaran penting seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial, hanya untuk membayar bunga utang. Pajak bisa naik, harga kebutuhan meningkat, dan rakyat menjadi korban dari masalah keuangan negara. Jika situasi memburuk, negara bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Contoh nyata, pernah terjadi di Yunani, saat mengalami krisis utang besar pada tahun 2010-an. Krisis itu menyebabkan pengangguran tinggi, pemotongan gaji besar-besaran, dan protes rakyat di berbagai kota. Utang yang tidak terkendali membuat negara kehilangan kebebasan dalam mengambil keputusan ekonomi. Bahkan dalam beberapa kasus, negara menjadi terlalu bergantung pada bantuan asing. Jika dibiarkan terus-menerus, utang dapat menghancurkan stabilitas ekonomi dan memicu krisis sosial yang sangat sulit diperbaiki. Perang yang berkepanjangan. Perang adalah salah satu penyebab tercepat kehancuran sebuah negara. Saat perang berlangsung terlalu lama, ekonomi hancur, infrastruktur rusak, dan jutaan rakyat kehilangan tempat tinggal maupun nyawa. Negara yang awalnya kuat bisa berubah menjadi kacau hanya dalam beberapa tahun konflik. Perang juga menghabiskan anggaran besar, uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan terpaksa dialihkan untuk senjata dan militer. Sementara itu, rakyat hidup dalam ketakutan, pendidikan terganggu, dan generasi muda kehilangan masa depan mereka. Salah satu contoh paling mengerikan adalah Perang Dunia II yang menghancurkan banyak negara di Eropa dan Asia. Kota-kota rata dengan tanah, jutaan orang tewas, dan ekonomi dunia lumpuh selama bertahun-tahun. Bahkan setelah perang selesai, dampaknya sering bertahan sangat lama. Negara membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Itulah sebabnya perang berkepanjangan sering menjadi awal kehancuran permanen bagi sebuah negara, terutama jika konflik tersebut terjadi di dalam negeri sendiri. Karena itu masa depan sebuah negara sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh pemerintah atau pemimpin, tetapi juga oleh rakyatnya sendiri. Apakah mereka masih peduli, masih bersatu, dan masih mau menjaga negaranya, atau justru membiarkan semuanya perlahan hancur?